Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang masuk ke video untuk mata kuliah geometri transformasi ya. Oke, untuk mata kuliah geometri transformasi ini kita masuk ke video yang ketiga, ya. Oke, video yang ketiga. Maaf ya, sebentar. Oke. Video yang ketiga. Oke, video yang ketiga. Nah, di video yang ketiga ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Mudah-mudahan satu bahasan ini bisa selesai ya. Jadi yang kita akan bahas adalah fungsi komposisi dan inverse. Tapi yang pertama kita bahas dulu tentang fungsi komposisi ya. Komposisi. Oke, baik. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini sebetulnya kalau untuk mahasiswa itu sudah pernah dipelajari di sekolah menengah ya. Jadi kita mulai dari definisi ya. Definisi dari fungsi komposisi. Definisinya seperti apa untuk fungsi komposisi? Jadi jika f adalah fungsi, ya, definisinya itu jika f adalah fungsi dari a ke b, kan ya, dan g adalah fungsi dari b ke c, nah itu ya, dan g adalah fungsi dari mana? Dari b ke c, ya, artinya dari himpunan b ke himpunan c ya, maka, nah itu ya, fungsi komposisi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi fungsi komposisi. G komposisi F gitu ya, atau G bundaran F gitu ya, adalah gitu kan ya, adalah apa? Adalah fungsi dari mana? Adalah fungsi dari A ke C. Gitu ya. Nah, yang didefinisikan kan ya, yang didefinisikan nanti pendefinisiannya kita sepakati gitu kan ya. Itu adalah G bundaran F terhadap fungsi kan, biasanya ada X gitu kan ya, itu sama dengan G dalam kurung F dalam kurung X gitu kan ya, dengan syarat bahwa X-nya anggota himpunan dari A gitu ya. Itu ya, jadi syaratnya harus anggota himpunan dari A. Oke, supaya lebih jelas saya berikan bentuk diagram panahnya ya. Jadi kita punya tiga fungsi kan, tiga himpunan A, B, dan C gitu kan ya. Ini X, himpunan A-nya itu ada X anggotanya, himpunan di B-nya berarti Fx kan hasil pemetaannya, himpunan di C-nya itu G, F, X gitu ya. Kan ya, kalau ini maaf, ini harusnya dulu ya. Kalau di sini fungsi F, maka di sini menjadi Fx. Kalau di sini fungsi G, maka di sini jadi G dalam kurung F dalam kurung X gitu kan ya. Nah, ini kalau langsung, nah ini ya, langsung ke sini, maka ini ada panahnya ya. Kalau langsung, maka apa? Maka yang ini tuh dinamakan juga sebagai fungsi G bundaran F gitu ya, atau GFX gitu kan ya. Nah, dibacanya apa? Dibacanya yang ini boleh G bundaran F atau G komposisi F gitu ya. Oke. Nah, ini untuk definisinya. Sekarang kita refresh. Dan sebetulnya ini mengulang ya materinya. Kita refresh contoh-contoh soalnya untuk komposisi gitu ya. Contoh. Nah, pertama adalah contoh satu ya. Jika saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 gitu ya. Dan gx-nya itu saya punya fungsinya adalah 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, pertanyaannya adalah tentukan gitu kan ya, G komposisi fx. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita coba jawab. Ini boleh di pause dulu
Jadi nanti kalian kerjakan gitu kan ya. Kemudian nanti cek lagi videonya gitu ya. Oke, berarti kita mulainya dari sini kan. G bundaran fx. Ini kan definisi yang di atas tadi kita sudah tulis bahwa ini sama dengan G dalam kurung fx gitu kan ya. Berarti G-nya tetap, yang kita tulis adalah fx-nya dulu. Nah, yang ini. Di dalam kurung x pangkat 3. Nah, artinya apa? Kalau gini, setiap x di fungsi gx itu diganti dengan x pangkat 3. Tuh, jadi nanti x yang ini itu diganti dengan x pangkat 3. Sehingga jadi gimana? Kan gx-nya asal fungsi ini, fungsinya adalah yang ini kan, tinggal diganti x-nya dengan x pangkat 3. Jadi buka kurung dulu, x pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, gitu kan ya. Ditambah 2x, jadi 2x dalam kurungnya x pangkat 3 ditambahkan 1. Tinggal kita sederhanakan. Di sini menjadi 5x pangkat 6, gitu kan ya. Ditambah 2x pangkat 3 ditambah 1. Gitu kan ya. Mudah ya? Oke, kita coba lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jika saya punya fungsi fx sama dengan x min 2 dan gx-nya adalah 5x ditambah dengan akar x, gitu kan ya. Pertanyaan juga sama, tentukan apa? Tentukanlah nilai dari komposisi G komposisi fx, gitu kan ya. Oke. Tuh. Sekarang kita coba jawab. Bagaimana? Ya sama saja, gitu kan ya. Kita mulai dari G bundaran fx, gitu ya, sama dengan ini kan G dalam kurung F dalam kurung X, gitu kan ya. Nah, sekarang yang diganti adalah yang fx-nya dulu. Yang paling awal kurungnya dulu. Berarti ini kan x min 2 ya. X min 2. Nah, sekarang di fungsi G, x-nya diganti oleh x min 2. Jadi kan fungsi G-nya itu kan ini kan. X-nya ini diganti dengan x min 2. Sehingga dia menjadi seperti apa? Menjadi 5x kan harusnya. Nah, tapi x-nya diganti oleh ini. Jadi 5 dalam kurung x min 2, itu kan ya, ditambah akar dari x min 2, gitu kan ya. Nah, berarti ini kali-kalikan satu-satu, berarti dia menjadi 5x min 10 ditambah akar x min 2. Nah, ini untuk jenis yang ini kita harus jeli ya. Perhatikan dulu nih ya. Nah, perhatikan domainnya. Sekarang kita lihat domain dari f. Nah, domain dari f adalah apa namanya? Domain itu domain dari f itu yang ini nih, fungsi f. Nah, ini domain dari f, ini kan. Ini bisa nilai x-nya berapa saja ya di himpunan bilangan real, gitu kan ya. Nah, tetapi pada apa namanya? Pada fungsi G bundaran f. Nah, perhatikan B bundaran f, gitu ya. Kita perhatikan, gitu kan ya. Yang ini itu bisa menjadi syarat dia fungsinya tidak terdefinisi kalau x-nya itu kurang dari 2. Karena nilai akar itu kan tidak boleh negatif. Sehingga GOF ini ya, nilai GOF ini dia akan terdefinisi, gitu kan ya. Jadi GOF ini akan terdefinisi jika harus disyaratkan apa? Jika disyaratkan x min 2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Atau boleh x lebih besar sama dengan 2. Jadi harus ada syaratnya supaya fungsi dari komposisi ini bisa terdefinisi. Gitu kan ya. Atau boleh menggunakan interval. Jadi intervalnya adalah interval terbuka untuk yang sebelah kanan. Gitu ya. Jadi dia harus ada batasnya. Itu kan. Jadi di sini supaya lebih jelas ya. Jadi yang ini G bundaran f x-nya, gitu kan ya, itu sama dengan kita tulis ulang 5x dikurangi 10 ditambah akar x min 2 dengan syarat x-nya lebih besar sama dengan 2, gitu ya. Nah, itu dua contoh, gitu kan ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa namanya? Fungsi yang ketiga, gitu kan ya. Oke, maaf, ini kan contoh 1 ya. Contoh 2, ini contoh 1, sebentar. Nah, ini oke.
Oke, nah sekarang ini sudah ya, dua contoh ini sebagai permulaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke apa namanya, contoh yang selanjutnya, gitu kan ya. Untuk komposisi ini, contoh yang selanjutnya kita masuk ke contoh yang nomor 3 ya, berarti ya. Langsung contoh saja. Sebetulnya ada materi awalnya dulu ya, cuman kita langsung ke contoh saja biar nanti kalian bisa menyimpulkan, gitu kan ya. Contoh ketiga, jika, nah, gitu ya, jika saya punya fungsi f(x) sama dengan berapa? X kuadrat min 1, gitu kan ya, dan gx sama dengan 3x tambah 5, gitu kan ya, tentukan. Nah, sekarang saya tentukannya dua langsung fungsinya ya. Yang pertama adalah f bundaran gx, kemudian yang b-nya itu adalah kebalikannya, G bundaran fx, gitu kan ya. Oke, sekarang kita coba jawab satu-satu. Jawab. Untuk yang A, oke, kita kerjakan ya. F bundaran G X, gitu kan ya. Berarti kan ini sama dengan F dalam kurung G Gx. Gx-nya yang diganti. F dalam kurung Gx-nya diganti oleh ini. Ini 5 ya. 3x tambah 5. Jadi 3x tambah 5. Sekarang masukkan ke fungsi f. Artinya kan ini menjadi 3x tambah 5 dikuadratkan, karena kan fungsi f-nya x kuadrat kan, jadi ini pengganti x kuadrat min 1, gitu kan ya. Oke, kita selesaikan. Ini kan kalau dikuadratkan dia menjadi 9x kuadrat ditambah 30x, gitu kan ya, ditambah 25, gitu kan ya, untuk yang ini. Nah, boleh dikuadrat di luar kalau mau memastikan ya. Ini dikurangi 1, maka hasil akhirnya menjadi 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 24, gitu kan ya. Sekarang kita coba yang B. Yang B itu yang ditanyakannya, yang B itu yang ditanyakannya adalah G bundaran fx, gitu kan ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan G dalam kurung F dalam kurung X. Nah, yang diganti adalah yang fx-nya dulu. Fx-nya kan ini. Nah, X kuadrat min 1. Nah, jadi di fungsi G ini X-nya diganti oleh X kuadrat min 1. Karena fungsi G-nya adalah 3X tambah 5, maka di sini 3X, X-nya diganti oleh yang ini. Jadi 3X kuadrat min 1 tambah 5. Nah, ini kali-kalikan dulu. Jadi 3X kuadrat min 3 tambah 5. Jadi hasilnya berapa? 3x kuadrat tambah 2. Kan ya? Nah, dari hasil 2 ini kan sebetulnya ini dibalik, tuh kan ya. Tetapi kalau lihat hasilnya, dia tidak sama, gitu kan ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa komposisi untuk dua fungsi itu tidak bersifat komutatif, gitu ya. Jadi dia tidak bersifat komutatif. Jadi f bundaran G X tidak sama dengan G bundaran fx, gitu ya. Oke, oke. Ini apa namanya, untuk membuktikan atau penekanan bahwa dia tidak berlaku komutatif. Oke. Selanjutnya kita masih bahas contoh. Oke, bahas contoh. Contoh yang keempat. Oke, contoh yang keempat. Oke. Sekarang saya punya fungsi apa namanya, anggota di himpunan A itu sama dengan negatif 1, 0, 1, 1, 2, gitu kan ya. Dan himpunan B anggotanya 0, 3, 4, 5, kan ya. Oh, ada C. Nah, C-nya adalah berapa? 5, 17, 21, 25. Yes. 25. Oke. Nah, jika, nah ini ada jika F adalah fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan B, gitu kan ya, dengan, gitu kan ya, dengan fungsinya fx sama dengan apa? Nah, ini adalah fungsi yang didefinisikan di soalnya, 4 min x kuadrat, dan, gitu kan ya, kita punya G yang memetakan anggota himpunan B ke himpunan C dengan Gx-nya adalah fungsi yang didefinisikan di soal ini adalah 4x tambah 5. Ini kan ya, contoh misalkan. Oke, pertanyaan yang pertama.
tulislah. Nah, ya, tulislah 1 Romawi, misalkan. Elemen-elemen atau anggota-anggota dari fungsi f dan g. Fungsi f dan g, kan ya. Yang kedua, persamaan dari g bundaran f, kan ya, dan elemen-elemennya. Gitu kan ya. Nah, kemudian yang B, tentukan domain dan range ya, dan daerah hasil ya, dan range dari G bundaran F. Kemudian yang C, gambarkan diagram panahnya. Gambarkan diagram panah untuk G bundaran F ya. Diagram panah untuk G bundaran F. Ya. Oke. Gimana nih, banyak ya? Oke, kita coba jawab ya. Yang pertama A dulu ya, bagian pertama. Oke. Bagian pertama yang ditanyakan adalah elemen-elemen dari fungsi f dan g. Berarti elemen-elemennya itu yang pertama kita cari elemen dari fungsi f, kemudian selanjutnya kita cari elemen dari fungsi g untuk yang pertama ya. Jadi nanti kita tuliskannya dalam bentuk himpunan pasangan terurut ya. Oke. Kan fungsi f ini kan ini ya. Fungsi f itu kan fx ya. Fx sama dengan 4 min x kuadrat. F ini kan memetakan dari A ke B. Nah, berarti x-nya nanti diganti dengan anggota-anggota di himpunan A. Gitu kan ya. Kan anggota di himpunan A itu negatif 1, 0, 1, 2. Itu gantikan dengan gantikan x pada fungsi f ini. Jadi kita punya sekarang f negatif 1. Gitu kan ya. Nah, berarti di sini masukkan x-nya sama dengan negatif 1. Jadi 4 dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Gitu kan ya. Nah, ini sama dengan berapa? Negatif 1 dikuadratkan kan 1 ya. Jadi 4 dikurangi 1 itu sama dengan 3. Kemudian anggota yang kedua adalah 0. Jadi F0 sama dengan 4 dikurangi 0 dikuadratkan kan ya. 0 dikuadratkan berapa? 0, kan jadi ini hasilnya 4. Kemudian yang ketiga adalah anggotanya 1. Jadi F1 itu sama dengan 4 dikurangi sebagai kurungnya. 4 dikurangi 1 kuadrat kan ya. Jadi ini sama dengan 3 juga. Kemudian yang anggota yang terakhir itu F2 kan ya. F2 itu sama dengan 4 dikurangi 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4, jadi kalau dikurangi dia jadi sama dengan 0 kan ya. Sehingga elemen dari F itu adalah himpunan pasangan terurut dari sekarang kita lihat negatif 1 berarti dengan 3. Jadi nulisnya negatif 1,3, kemudian teruskan 0,4 kan ya. Kemudian 1,3 dan 2,0 gitu kan ya. Oke. Sekarang yang kedua, ini masih bagian A untuk masih bagian 1 untuk yang A ya. Sekarang yang kedua itu adalah yang Gx-nya. Gx-nya itu kan fungsinya ini kan 4x tambah 5. Sekarang di G itu memetakan dari B ke C, maka yang dimasukkan adalah fungsi-fungsi pada yang mana? Pada fungsi himpunan-himpunan, anggota himpunan pada himpunan B gitu kan ya. Oke, jadi yang kita ganti adalah x-nya dengan 0, 3 dan 4 dan 5 gitu kan ya. Pertama 0 dulu, berarti ini sama dengan 4 kali 0 ditambah 5. 4 kali 0, 0 tambah 5 jadi 5. Kemudian kita punya G3. G3 berarti 4 kali 3 ditambah 5. 4 kali 3, 12 tambah 5 sama dengan 17. Kemudian ada G4. Berarti 4 kali 4 tambah 5. 16 tambah 5, 21. Dan G terakhir G5 ya. G5 sama dengan 4 kali 5 tambah 5. Itu hasilnya sama dengan 25. Sehingga elemen dari G itu kita buat himpunan pasangan terurut lagi sama seperti yang F tadi. Jadi 0,5, kemudian 3,17, kemudian 4,21 dan 5,25.
gitu ya. Ini ada kurung-kurung awalnya belum selesai. Nah, itu ya untuk yang bagian A, tapi masih bagian yang pertama. Sekarang yang bagian A, tapi untuk yang 2 Romawi. Nah, ini ya, untuk yang 2 Romawi yang ini nih. Nah, oke. Persamaan dari GOF dan elemen-elemennya, gitu kan ya. Sekarang kita cari tahu dulu. Kan tadi persamaan dari F dengan G. Sekarang kita cari tahu dulu GOF ya, bukan FOG. GOF. Sekarang kita cari tahu dulu fungsi dari G bundaran F X, gitu kan ya. Nah, sekarang kita kerjakan. Berarti G dalam kurung F dalam kurung X yang dimasukkan adalah fungsi F-nya dulu. Oke. Fungsi F-nya tadi berapa kita punya? Oh, yang ini nih ya. F-nya itu sama dengan 4 min X kuadrat, gitu kan ya. Berarti fungsi X-nya nanti di fungsi G, nilai X di fungsi G diganti oleh ini. Nah, fungsi G-nya kan ini kan 4X kan, tapi X-nya diganti oleh 4 min X kuadrat ditambah 5. Oke, masukkan satu-satu, kalikan ke dalam. Jadi 16 min X kuadrat tambah berapa? Tambah 5 ya. Oke, sekarang 16 tambah 5 berapa? 21 ya. Jadi 21 min X kuadrat. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang komponen elemen-elemennya sama dengan contoh yang tadi. Nah, sekarang elemen-elemen untuk GOF. Karena GOF itu adalah awalnya dari himpunan apa? Himpunan A, ya kan? Ke himpunan C. Berarti yang jadi domainnya adalah himpunan A. Kan ya? Jadi yang jadi domainnya adalah himpunan A. Sehingga yang ini kita cari tahu bahwa yang pertama berarti kita punya G bundaran F. Tadi anggotanya berapa saja? Anggotanya tadi negatif 1, 0, 1, 2. Kan ya? Sama dengan yang ini ya, negatif 1, 0, 1, 2. Yang pertama berarti negatif 1. Tinggal ganti saja ke sini negatif 1. Jadi 21 dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Kan ya? Jadi berapa hasilnya? Oh, maaf. Ini kalau dikalikan jadi 4 ya. Maaf ya. Tinggalan 4-nya. Oke, ini jadi berarti di sini ada 4-nya ya. Oke, maaf ya. Oke, jadi 21. Oke, sama dengannya di sini saja. Oke. Jadi yang ini negatif 1 dikuadratkan kan sama dengan 1. 1 dikalikan negatif 4. Negatif 4 jadi 21 dikurangi 4 sama dengan 17. Kemudian kita punya cari lagi G untuk anggota yang kedua yaitu 0, gitu kan ya. Oke, berarti kita punya 21 dikurangi 4 kali 0 dikuadratkan, gitu kan ya. Kalau dikuadratkan hasilnya berapa? 0 kan ya, berarti di sini menjadi tetap 21. Kemudian kita punya G bundaran F untuk anggotanya 1. Berarti 21 dikurangi 4 kali 1 dikuadratkan. Ini hasilnya 17 juga. Yang terakhir G bundaran F untuk anggota domainnya adalah 2. Berarti 21 dikurangi 4 kali 2 dikuadratkan. Kan ya? Ini hasilnya berapa? Ini kan 16 ya. Berarti di sini 5. Gitu kan ya? Sehingga elemen dari GOF gitu ya. Itu adalah, nah tinggal kita pasangkan negatif 1,17 gitu kan ya. Kemudian berapa? 0,21. Kemudian berapa lagi? 1,17. Terus 2,5 gitu ya. Nah, ini untuk yang nomor 2. Oke, nah sekarang yang B. Yang B pertanyaannya tentukan domain dan range dari F, gitu kan ya. Domain dan range dari F. Yang B ini ya. Nah, sekarang domain dari GOF. Nah, domainnya tinggal kita lihat yang ini, gitu kan ya. Domain dari G bundaran F, gitu kan ya. Nah, berarti domainnya itu yang ini. Berarti anggotanya ada berapa? Ada 4 ya. Negatif 1, 0, 1, 2. Oke. Sekarang range dari G bundaran F, gitu kan ya. Range-nya itu yang hasilnya dari hasil. Berarti hanya 17. 17-nya ada 2, berarti kita tulis hanya 1. 17, 21 dengan 5. Gitu kan ya. Nah, itu range-nya. Untuk yang B. Kemudian yang C itu apa pertanyaannya? Yang C itu apa? Gambarkan diagram panah. Oke, C-nya gambarkan diagram panahnya. Diagram panahnya kan berarti nanti ada 3 ya. Oke, jadi kecil-kecil ya, nggak apa ya. Oke, kita coba dah. 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Ini anggotanya negatif 1, 0, 1, 2. Ini apa namanya? Himpunan A.
Kemudian himpunan B-nya sini ya. Saya punya 0345 ya tadi anggotanya. Himpunan B-nya itu 0345 ya. Oke. 0, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Oke, ini himpunan B. Kemudian himpunan C-nya itu adalah 5, 17, 21, 25 ya. Mana himpunan C-nya tuh, boleh dilihat ke atas ya. 5, 17, 21, 25 ya. Oh, ini terlalu kecil. Himpunan C-nya biar agak gemuk ya. Nah, itu ya. 1, 2, 3, 4. Tadi itu berapa? 5, 17, 21, dan 25. Ini C. Oke. Tadi F itu memetakan dari A ke B. Itu kan ya F. Kemudian G memetakan dari B ke C. Itu kan ya. Oke, sekarang diagram panahnya. Tadi kan negatif 1 itu ke berapa? Negatif 1. Negatif 1 ke 3 ya. Ini bisa di sini negatif 1 ke 3. Gitu kan ya. Diagram panahnya. Kemudian 0 ke 4. Kemudian 1 ke 3 juga, kan ya, 1 ke 3 juga, dan 2 ke 0, kan ya. Nah, jadi yang menjadi range untuk F itu hanya ini. Tuh, kan ya. Nah, kemudian dari B ke C itu apa? Yang pertama 0 itu ke 5, gitu kan ya. 0 itu ke 5. Kemudian 3 itu ke 17, gitu kan ya. Kemudian 4 dulu ya. 4 itu ke 21 kan ya, dan 5 ke 25. Gitu kan ya. Nah, tetapi di sini apa namanya? Kalau kita ingin mencari GOF, itu kan range dari GOF, gitu kan ya. Nah, berarti yang dicari range GOF-nya adalah yang ini, tuh. Berarti ini yang ditandai, gitu kan ya. Artinya apa? Perhatikan ya. Jadi artinya pada penerapan definisi GOF ini tidak perlu domainnya, ya, tidak perlu domain dari G. Domain dari G itu gini kan ya. Jadi tidak perlu domain dari G itu semuanya anggota B, kan ya. Jadi domainnya itu kan hanya ada ini sebetulnya, gitu kan ya. Nah, tetapi hanyalah yang termasuk range di F, gitu. Jadi yang ini adalah range di F untuk dipetakan lagi nanti ke GOF, sehingga nanti yang 5 ini kan tadi tidak terpetakan, gitu kan ya. Tidak ada prapetanya di F, sehingga dia tidak bisa dilanjutkan untuk komposisi fungsi G bundaran F, gitu kan ya. Tapi dengan kata lain, fungsi F dan G dapat dikomposisikan menjadi fungsi, gitu kan ya. Jadi F dan G ini dapat diposisikan menjadi suatu fungsi, ini ya keterangannya. Jadi F dan G ini dapat dikomposisikan, gitu kan ya. Dapat dikomposisikan, gitu kan ya, menjadi ya katakanlah GOF, gitu kan ya. Jika, nah ada ketentuannya, range pada anggota atau range pada hasil himpunan pemetaan pertama itu harus memiliki irisan dengan domain pada anggota kedua, gitu kan ya. Atau dengan kata lain, di sini kan tidak boleh himpunan kosong ya, harus ada irisannya, gitu kan ya. Nah, begitu juga kalau apa namanya, dia dibalik, gitu kan ya. Kalau dibalik, misalkan F bundaran G, maka range di anggota range di fungsi G itu harus beririsan dengan domain di fungsi F, atau notasinya seperti ini. Tidak boleh sama dengan himpunan kosong, gitu ya. Oke, baik. Sudah paham ya nampaknya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke mana? Ke fungsi inverse. Ya. Kok merah. Bentar ya. Kita masuk ke fungsi inverse. Fungsi inverse. Baik. Nah, fungsi inverse itu apa sih? Gitu ya. Jadi apa sih fungsi inverse? Nah, gitu ya. Kita masuk ke fungsi komposisi, tekannya nanti ke fungsi inverse ya. Oke. Nah, fungsi inverse. Jadi kita masuk ke
bukan definisi ya ini, penekanan saja ya. Nah, jika, nah ini boleh dikatakan definisi sih ya. Jadi jika fungsi f, nah, jadi jika fungsi f adalah bijektif ya, atau fungsi bijektif, sebetulnya kalau saya tulis seperti ini harus sudah paham bahwa ini adalah fungsi gitu kan ya. Jika fungsi f adalah bijektif dan gitu kan ya, f memetakan anggota himpunan A ke himpunan B, maka gitu kan ya, G, fungsi G memetakan anggota himpunan B ke himpunan A. Nah, ini dinamakan apa fungsi G-nya? Nah, fungsi G-nya ini dinamakan inverse dari fungsi. Inverse dari fungsi. Dengan ya? Nah, inverse dari fungsi f. Atau boleh ditulis, sekarang ditulisnya adalah f pangkat negatif 1. Ini penulisan inverse. Gitu kan ya? Nah, karena gitu kan ya. Nah, kita kembali lagi karena f-nya adalah bijektif, gitu kan ya. Nah, karena b-nya f-nya adalah bijektif, maka apa yang bisa kita simpulkan? Fungsi inverse-nya kan balikannya. Nah, itu juga dinamakan merupakan fungsi yang bijektif juga, gitu kan ya. Nah, artinya kalau f inverse-nya adalah bijektif, berarti dapat kita namakan juga bahwa f inverse ini adalah apa? Adalah fungsi inverse. Itu ya, fungsi inverse, gitu kan ya. Karena dia fungsi juga, gitu ya. Nah, ini definisinya. Kalau saya gambarkan diagram panahnya seperti ini. Saya punya X, gitu kan ya. Di sini ada fungsi F, ini himpunan A ke himpunan B ya. Oke. Berarti karena F, berarti di sini hasil pemetaannya adalah Fx ya, atau anggota B-nya itu adalah Y, gitu kan ya. Nah, maka kalau ini F-nya dari F ke G, maka dari himpunan A ke himpunan B berarti kan dibalik. Nah, gitu kan ya. Betul, berarti ini karena balikannya itu tadi didefinisikan dengan F inverse ya. Berarti F inverse-nya itu adalah hasil pemetaan dari Y, gitu kan ya. Jadi F inverse dari Y itu sama dengan X, gitu. Ya, jadi pada gambar di samping ini, jika kita punya fx-nya sama dengan y, gitu kan ya, maka x-nya itu sama dengan f inverse dari y, gitu kan ya. Jadi kalau kita komposisikan f dari f inverse y, gitu, itu sama dengan y. Dengan syarat apa? Y-nya anggota himpunan dari B, gitu kan ya. Nah, karena variabel itu kan simbolnya itu bebas ya. Jadi kalimat di sini tuh ya, yang di atas ini tuh saya tambahkan dengan kata merah ya. Jadi dapat ditulis bahwa tulis seperti ini. Fungsi komposisi dari f inverse x, gitu kan ya, itu sama dengan x, gitu kan ya, dengan syarat x-nya anggota dari B, gitu kan ya. Begitu pula, gitu kan ya. Begitu pula kalau kita punya f inverse dari x, gitu kan ya, itu sama dengan x juga kalau x-nya anggota dari A, gitu ya, dari himpunan A, gitu kan ya. Oke, nah ini sekarang kita ke contoh ya. Contoh seperti ini ya. Untuk rumus inverse dulu, kita ke anggota himpunan dulu ya. Contohnya yang nomor 1, perintahnya ini, nyatakan inverse dari F dalam himpunan pasangan terurut. Dalam himpunan pasangan berurut. Pasangan berurut, kan ya. Kemudian Kemudian sebutkan manakah, kan ya, yang merupakan fungsi inverse, yang merupakan fungsi inverse, gitu ya. Fungsi
inverse dan mana yang inverse dari fungsi. Itu kan ya. Nah, fungsi inverse dan inverse dari fungsi. Jadi kalau fungsi inverse itu dia adalah fungsi, kalau inverse dari fungsi itu belum tentu dia fungsi. Itu kan ya. Oke. Yang A. Yang A kita punya f, fungsinya itu adalah anggota pemetaannya 2,5, kemudian 3,7, kemudian 5,10 contoh ya. Oke, kemudian yang B, saya punya masih F, itu anggotanya 1,4, kemudian 2,4, kemudian 3,5. Oke, gitu ya. Oke, kemudian kita coba jawab ya. Nah, sekarang kita akan jawab yang A dan B. Oke, jawab yang A. Yang A itu kita inverse kan. Kan tadi kalau di inverse tinggal dibalik ya. Inverse dari yang A itu adalah berarti tinggal dibalik ini. Berarti jadi 2,5 asalnya, maaf kok 2,5 lagi. Asalnya kan 2,5, berarti di sini menjadi 5,2. Berarti yang ini jadi 7,3, yang ini jadi 10,5. Sekarang kita lihat, ini adalah fungsi bukan? Nah, fungsi kan, ini kan tidak ada yang sama, gitu kan ya? Dan dia memiliki peta yang ada petanya, gitu kan ya? Maka yang ini dinamakan fungsi inverse. Gitu ya. Yang B sekarang kita lihat. Yang B kalau kita balik, ini jadi 4,1 ya, kemudian 4,2, kemudian 5,3. Nah, ini fungsi bukan? Nah, ini tuh. Ini ada yang sama di anggota daerah asalnya. Maka kalau ini bukan fungsi, tapi bisa dikatakan dia adalah merupakan apa? Merupakan inverse dari fungsi. Begitu ya. Nah, ini sekilas tentang penekanan dari definisi inverse ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Saya punya soal adalah fx sama dengan 3x min 5 ya. Pertanyaannya adalah tentukan f inverse x. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan f inverse x, kita coba jawab. Oke, kita bawahkan dulu ya. Nah, itu. Sekarang kita coba jawab pertanyaan nomor 2. Caranya adalah pertama, kita misalkan dulu. Kan fx itu sama dengan y ya. Jadi kita misalkan y sama dengan 3x tambah 5. Nah, ini kan dalam bentuk y sama dengan. Sekarang kita harus cari dalam bentuk x sama dengan. Berarti kan ini kalau x sama dengan, boleh ini dulu yang dipindah ya. Jadi y min 5 sama dengan 3x, gitu kan ya. Ditukar 3x sama dengan y min 5, gitu kan ya. Maka x-nya sama dengan y min 5 per 3, ya kan? Nah, tadi x ini dalam definisi yang atas, udah dengar ya. X ini itu sama dengan f inverse dari y, kan ya. Itu sama dengan y min 5 per 3. Ini memuat y. Maka kalau kita ingin mencari f inverse dari x, dia harus menjadi variabel y-nya dirubah menjadi x. Maka ini hasilnya. Jadi f inverse dari x itu sama dengan x min 5 per 3. Gitu kan ya. Nah, itu fungsi inverse-nya. Nah, kalau ingin membuktikan bahwa apakah betul ini fungsi inverse-nya, kita tinggal komposisikan dengan fungsi awal, gitu kan ya. Checkingnya seperti ini. Kita komposisikan f dengan f inverse, gitu kan ya. Atau boleh f inverse dengan f, gitu kan ya. Itu hasilnya harus sama dengan x, gitu ya. Kita coba yang pertama dulu ya. Berarti kan ini f dalam kurung f inverse x, gitu kan ya. F inverse x-nya kan ini. Nah, itu kan ya. X min 5 per 3. Masukkan ke fungsi f. F-nya kan fungsinya ini. Berarti 3 dalam kurung x min 5 per 3 ditambah 5. Nah, ini kan bisa dibagi. Habis ya. Jadi hasilnya x min 5 ditambah 5. Itu sama dengan x. Kan? Itu betul ya. Tuh, jadi kita checking dia hasilnya ternyata sama dengan x. Gitu ya. Atau boleh f inverse bundaran f. Jadi harus terbukti dua-duanya sebetulnya kalau membuktikan ya. Jadi di sini f inverse dulu,
Nah, kerjakannya berarti ini sama dengan F inverse Fx-nya ini kan. Nah, 3x tambah 5 gitu kan ya. Masukkan ini di fungsi F tuh yang ini kan. Berarti jadi 3x tambah 5 dalam kurung kan ya. Ini pengganti x-nya dikurangi 5 dibagi 3. Nah, ini kan 5 dikurangi 5 kan sama dengan 0 ya. Jadi kita punya 3x dibagi 3, hasilnya sama dengan x kan ya. Nah, ini sama tuh. Artinya bahwa betul si si f inverse x-nya adalah 3 min 5 per 3 gitu kan ya. Nah, jadi untuk memeriksanya kita harus memeriksa dia bolak-balik gitu kan ya, kiri dan kanan gitu kan ya. Oke, selanjutnya kita coba yang menggambar gitu kan ya, secara geometris gitu ya, tapi nggak usah lah secara geometris ya. Kita langsung ke contoh yang kedua, contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, nomor 3 nih. Kok hitam sih. Oke, nomor 3. Nomor 3 misalkan saya punya fungsi f dalam kurung x sama dengan x kuadrat min 3 gitu kan ya. Nah, dengan domainnya gitu kan ya. Domain f-nya ini ditentukan domain f-nya itu 0 sampai positif tak hingga gitu kan ya. Jadi x-nya tidak boleh negatif gitu kan ya. Nah, berarti pertanyaannya tentukan inverse-nya. Tentukan fungsi inverse. Oke, sekarang kita jawab. Gimana cara menjawabnya? Nah, oke, berarti sama dengan yang tadi ya. Kita tulis dulu. Nah, gitu kan ya. Kemudian y-nya diganti, fx-nya diganti dengan y. Gitu kan ya. Berarti kita cari x sama dengan ya. Berarti ini kan sama dengan x kuadrat sama dengan y tambah 3. Betul ya? Maka x-nya adalah plus minus dari akar y tambah 3. Gitu kan ya? Nah, tadi karena daerah asalnya x-nya non negatif atau nilai positif, gitu kan ya? Nah, jadi ini ingat nih ya. Ingat karena df-nya yang ini kan, df-nya itu adalah dia non negatif, gitu kan ya? Nah, maka gitu kan ya? Maka x-nya gitu kan ya? Maka x itu tidak positif negatif, tapi hanya positif saja, gitu kan ya? Dari y tambah 3, gitu kan ya? Sehingga nanti f inverse-nya itu kan ini f inverse y kan ya, sama dengan akar dari y tambah 3. Jadi kita punya f inverse x-nya ganti dengan jadi x tambah 3. Dengan syarat apa? Nah, ini kasih syarat juga supaya dia terdefinisi, maka x-nya harus lebih besar sama dengan negatif 3. Gitu kan ya? Mau di-checking? Boleh di-checking gitu ya. Terpenuhi untuk checkingnya itu f bundaran f inverse x itu harus sama dengan f inverse bundaran f x itu harus hasilnya sama dengan x gitu kan ya. Nah, ini itu sebagai latihan aja lah ya buat kalian. Silakan buktikan apakah betul atau tidak ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi inverse dari fungsi komposisi ya. Jadi nanti kita akan bahas fungsi inverse dari fungsi komposisi gitu kan ya. Oke, ini sebetulnya tambahan sedikit saja. Oke, kita bahas yang terakhir ya, fungsi inverse dari fungsi komposisi. Oke. Dari fungsi komposisi. Oke. Nah, fungsi inverse dari fungsi komposisi ini gitu ya. Ini penekanan saja. Jadi kalau misalkan saya punya kalimat seperti ini. Jika fungsi f itu memetakan anggota himpunan A ke himpunan B dan G, fungsi G itu memetakan anggota himpunan B ke himpunan C, gitu kan ya. Maka kita punya apa? Kalau kita punya G bundaran F, berarti dia memetakan anggota himpunan A ke himpunan C, gitu kan ya.
kan ya? Yaitu dengan kata lain dia itu memetakan kalau kita punya anggota di himpunan A-nya adalah A, gitu kan ya, anggota himpunan A di himpunan A oleh fungsi fungsi apa? Fungsi f ya, dilanjutkan, nah gitu kan ya, dilanjutkan oleh fungsi g, gitu kan ya, ke C atau ke himpunan C, gitu kan ya. Nah, jadi misalkan kita punya F inverse dan G inverse ya, adalah secara berturut-turut inverse dari inverse dari F dan G, gitu kan ya. Nah, maka ini kan G bundaran F inverse itu kan memetakan apa? Ini bisa menyebutkan nggak? Memetakan setiap, kalau kita punya anggota himpunan C-nya adalah C kecil ya, gitu. Memetakan setiap anggota pada himpunan C pada anggota C pada himpunan C, gitu kan ya. Dan G inverse-nya dilanjutkan, gitu kan ya. Dilanjutkan oleh fungsi apa? Oleh fungsi F inverse, gitu kan ya. Gitu kan ya. Ke A, gitu kan ya. Pasti kan balik lagi ke himpunan A, gitu kan, kalau dibalik, gitu kan ya. Nah, sehingga apa kesimpulannya? Sehingga kesimpulannya kita punya G bundaran F inverse-nya itu adalah F inverse komposisi dengan G inverse, atau boleh ditulis F inverse dalam kurung G inverse X, gitu ya. Nah, jadi ini nilainya akan sama begitu ya. Nah, dari sini hubungannya yang dapat diambil ketika kita mempunyai dua fungsi, kan ya. Nah, jadi hubungannya nanti ada banyak, gitu ya. Nah, hubungannya, jadi nanti kita ada mempunyai beberapa hubungan. Yang pertama, ya, G bundaran F inverse. Nah, tadi kita sudah buktikan ya, dari X itu sama dengan apa? Sama dengan F inverse bundaran G inverse dari X. Oke. Kemudian yang kedua, dibalik nih, F bundaran G inverse dari X ini menjadi G inverse bundaran F inverse dari X. Kan ya? Kemudian yang ketiga, apalagi? Nah, kalau kita punya tiga fungsi, kan ya? Bukan tiga fungsi, ada salah satu komposisinya. Jadi begini, F bundaran G, kan ya? Bundaran G inverse dari X, gitu kan ya? Itu akan sama dengan, nah ini tinggal dipindah ke belakang, gitu ya. Jadi urutannya ditukar, gitu kan ya. Jadi yang ini jadi di belakang, kemudian langsung G baru F. Jadi urutannya menjadi G inverse komposisi dalam kurung G bundaran F, gitu kan ya, X, gitu kan ya. Ini nilainya akan sama dengan Fx. Karena kan ini sama dengan identitas, gitu kan ya. Kemudian yang keempat, kalau kita punya sekarang menggunakan fungsi inverse dari X, F inverse komposisi dalam kurung F bundaran G X, gitu kan ya, itu sama dengan F bundaran, betul, G dibalik ya. Nah, jadi G bundaran F dalam kurungnya dulu, tapi dibalik, komposisi G inverse dari X. Nah, ini hasilnya apa? Komposisi dari, kok jadi G sih? Komposisi dari F inverse-nya ini. Salah. Posisi dari F inverse, karena ini identitas berarti ini hasilnya menjadi Gx, kan ya. Nah, yang terakhir, kalau kita mempunyai tiga fungsi komposisi, ada H dikomposisikan inverse-nya, maka dia hasilnya menjadi H inverse komposisi G inverse komposisi F inverse dari X. Nah, ini kelima hubungannya. Oke, baik, saya kira cukup ini untuk fungsi komposisi dan fungsi inverse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.